Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita lengkapi pembukaannya dengan baca doa agar dirahmati di kajian kita. Di samping bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, sarang-sarang, wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita berharap menjadi orang-orang soleh insyaallah. Nah, Bapak Ibu sedaya, tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, berupa nikmat umur, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, mudah-mudahan nikmat ihsan insyaallah. Sekali lagi saya ingatkan, ini bulan Rajab, maka jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, saya minta kepada panjenengan agar dirahmati di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan balighna Ramadan, sampaikan saya di bulan Ramadan. Jangan lupa doa itu dibaca terus supaya kita diberi umur sampai Ramadan insyaallah. Yang kedua doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, saya mohon agar saya disampaikan di hilal bulan Ramadan, artinya disampaikan di bulan Ramadan. Bil yumni, yumni itu bahasa Arab artinya tentrem, penuh barokah, nggak ada masalah. Jadi kita ingin masuk bulan Ramadan tuh nggak punya utang apa-apa, hutang masalah, syukur-syukur nggak punya hutang harta, sehingga kita betul-betul yumni. Maka kita berdoa, Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil yumni. Kemudian wal iman, dengan iman. Bapak Ibu sedaya, kita berharap betul masuk bulan Ramadan iman kita pas lagi bagus. Kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengenal bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazid bitta'ah, naik dengan ketaatan. Wa yanqus, dan turun dengan kemaksiatan. Maka kalau jenengan di bulan Rajab dan Sya'ban ini kok ke masjidnya bolong-bolong, itu bahaya Bapak Ibu sedaya. Apalagi laki-laki yang wajib. Laki-laki 3 mazhab mengatakan wajib. Kok kita di bulan Rajab dan Sya'ban bolong-bolong ke masjidnya? Berarti jenengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bannya nggak serius, nggak dianggap sama Allah itu. Maka pastikan kita di samping berdoa Allahumma ya Allah barik lana, berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban, maksudnya agar kita taat tuh di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa? Al-iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun. Yazid bita'ah
yazid dengan ketaatan, kemudian wayankus turun dengan kemaksiatan. Semakin banyak kita bermaksiat dengan mata kita, mulut kita, pendengaran kita, yang wajib-wajib kok ditinggal, yang sunah-sunah ditinggal, itu iman kita nanti ketika masuk Ramadan bermasalah Bapak Ibu sedaya. Padahal doa kita loh adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kita minta kepada Allah iman yang tebal. Sekali lagi sarang-sarang, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kemudian wassalamati, kita minta selamat. Ada orang yang di bulan Sya'ban tanggal 28 kepleset di kamar mandi, sakit, masuk rumah sakit sebulan penuh, keluar bulan Syawal karena tidak salamati, tidak minta keselamatan. Banyak kejadian seperti ini Bapak Ibu sedaya. Maka kita minta wassalamati. Kemudian kita juga minta wal Islam. Kalau iman terkait dengan hati kita, wal Islam artinya kita ingin nanti di bulan Ramadan ibadah-ibadah kita tuh banyak variasinya. Yang sholatnya, yang sholat tarawihnya, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat suruhnya, baca Qur'annya, tilawatil Qur'annya, menghafal Qur'annya, baca hadisnya, itu wal Islam itu. Makanya rukun Islam terkait dengan yang dohir-dohir, ucapan asyhadu alla ilaha illallah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dohir. Maka kalau dikatakan minta wal Islam, kita minta dimudahkan banyak itu yang namanya ibadah di bulan Ramadan. Kemudian terakhir Rasulullah menyampaikan Rabbi wa rabbukallah. Rob saya, kata Allah, adalah Rob panjenengan semua. 1400 tahun yang lalu Rasulullah ngendika, Rob saya Allah juga Rob panjenengan sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau dulu Allah mampu mengangkat Dhunnun, mengangkat Yunus alaihissalam, di dalam surah Al-Anbiya disampaikan tentang kisahnya Yunus. Ketika Yunus susah luar biasa, kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Allah, siapapun yang punya masalah, punya problematik, mengucapkan hal yang sama, di akhir ayat dikatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga sekarang, kalau ada orang yang minta tolong dengan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, akan diberi kemudahan oleh Allah sebagaimana Yunus alaihissalam diangkat dari lambung ikan. Maka Rasulullah menyampaikan Rabbi wa rabbukallah, memastikan bahwa yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang kita sembah sekarang, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi kita berdoa, monggo sareng-sareng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu dihafal Bapak Ibu sedaya, nggih. Nanti di rumah dihafal. Kalau belum tahu redaksinya, nanti saya kirim di grup insya Allah. Sudah ada grup ngajinya insya Allah. Nanti ibu-ibu juga bisa ikut membaca, dihafalkan. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh mintanya, nanti kita dimudahkan oleh Allah masuk bulan Ramadan dalam kondisi baik insya Allah. Sambil sekali lagi peringatannya, di bulan Rajab dan Sya'ban ini khusus laki-laki jangan bolong-bolong ke masjid. Saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman di sini yang sudah aktif, kok sampai nggak berangkat ke masjid, kalau perlu datangi rumahnya. Piye kabarmu? Kondisi ini lagi sehat toh, kok orang ngangkat yang masjid ngopo? Supaya saling mengingatkan. Yang dengan demikian insya Allah kita seiring selaras antara permintaan dengan harapan. Ini Bapak Ibu sedaya. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan di lisan, tapi effortnya nggak ada, Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, kita masih di zikir yang pertama dari bab zikir pagi, zikir petang. Sebagian insya Allah di rumah sudah dibaca, insya Allah. Atur nuwun Mas.
Beliau itu kakak ipar saya ya. Jadi masya Allah ya. Mas Wahid itu kakak ipar saya. Namanya sama, Wahid. Masya Allah. Jadi ini bisa ditiru ya. Salah satu budaya di Cilacap itu menghargai ilmu. Walaupun beliau kakak saya, itu tetap karena saya dianggap lebih berilmu, beliau menghargai ilmunya. Jadi kalau jenengan nanti punya saudara, ada saudara yang lebih kecil, kok ilmunya insya Allah lebih baik, hargai setinggi-tingginya. Karena ilmu itu di sisi Allah sangat besar manfaat dan fungsinya insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, kita masih di dzikir pertama menika asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Kita masih di pembahasan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sedaya, sebenarnya banyak sekali yang pengen disampaikan ya. Memang waktu seminggu sekali itu terasa tidak cukup Bapak Ibu sedaya. Kita belum belajar tentang fikih sholat, kita belum belajar tentang adab, maka sebenarnya butuh pengajian, butuh sekali yang namanya pengajian dalam jumlah yang banyak. Tapi alhamdulillah kita sementara bisa seminggu sekali, mudah-mudahan Allah rahmati. Masih di ucapan la ilaha illallah, yaitu surutu la ilaha illallah, yaitu syarat kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi ini diingatkan sebagai bagian dari usaha agar kita nanti ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah maos la ilaha illallah. Sepindah mani karena kenyataannya ternyata sedikit orang yang akan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa. Ini kita duduk seperti ini dalam rangka berusaha ke sana. Kenapa? Sepindah mari diingatkan Rasulullah ngendika, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sing sinten kemawon ucapan terakhirnya la ilaha illallah, Rasulullah ngendika masuk surga. Sayangnya sedikit orang yang bisa mengucapkan itu di akhir masa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya ketika sehat. Bapak Ibu sedaya. Nah, kita sudah sampai syarat yang kedua kemarin. Insya Allah kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat pertama apa Mas Gus sudah kemarin? Syarat la ilaha illallah, ilmu. Syarat yang kedua, yakin. Sekarang masuk syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu qabul. Qabul artinya apa? Menerima. Lawan menerima berarti apa? Menolak. Bapak Ibu sedaya, dikatakan seseorang memenuhi syarat la ilaha illallah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan qabul, dengan benar-benar menerima konsekuensi la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah niku wonten napa lagi? Konsekuensi niku napa bahasa Jawa niki? Wonten hukum yang mengiringi. Jadi begitu kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita kedah menerima seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa dalam bentuk risalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi emoh dengan aturan Islam, berarti kita enggak qabul, enggak memenuhi syarat la ilaha illallah. Yang artinya nanti kita ketika mau mati belibet tuh, susah ngomongnya la ilaha illallah. Menerima apa Bapak Ibu sedaya? Menerima semua perintah yang datang dari Allah. Contoh, ibu-ibu disuruh ngagem jilbab,
Maka kita menerima, nggak menolak. Persoalan belum bisa itu persoalan lain, Bapak Ibu sedaya. Aku ngerti kok Mas, yen iki wajib. Ning aku urung iso. Itu masih kopul itu. Ya nggak kopul tuh gini. Orang wajib kok jilbab iki. Jarine sapa jilbab wajib. Misal begitu. Itu namanya nggak menerima, Bapak Ibu sedaya. Maka orang yang kopul la ilaha illallahnya, dia menerima perintah Allah. Contoh, banyak contohnya nih, banyak sekali nih, syariat kita sangat banyak. Intinya seluruh perintah yang datang dari Allah kita terima. Datang sholat zuhur, Allahu Akbar. Kita lagi transaksi tuh, lagi dagang, ketanggungan dagang. Lah iki sing konek tak tinggal yo malahane dadi ora situ. Itu namanya enggak menerima, Bapak Ibu sedaya. Kita harus terima bahwa ada panggilan. Minimal kita diam, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Kita menerima. Sekali lagi, persoalan belum bisa persoalan lain. Tetapi menerima dulu. Kemudian juga qabul, menerima apa-apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita lewat Al-Quran, lewat hadis. Dalam surah An-Najm dikatakan, kalau Rasulullah ngendika, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah ngendika kecuali dia memang menyebutkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada datang hadis sahih, ya kita dengar, kita terima, jangan ditolak. Jangan ditolak. Saya pakai jenggot misalnya ini Bu, saya pakai jenggot. Ini sunnah ini. Jangan dikatakan alah koyo wedhus elek men. Jangan, karena Rasulullah katakan pelihara jenggot, cukur kumis. Kata Rasulullah begitu. Jangan malah sunnah. Alah ngopo sunah-sunah koyo ngono elek men ora rapih. Rasulullah yang ngendika. Nah, ini namanya menerima. Persoalan jenengan belum bisa. Kok rasane diisin nganggo jenggot? Yang penting jenengan menerima dulu, jangan mengatakan iki ora sunah. Nah, itu namanya la ilaha illallah ya enggak qabul, Bapak Ibu sedaya. Jadi menerima semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, kita mendengar ada kisah Musa alaihissalam membelah lautan. Jangan kita katakan masa sih laut dibelah. Kita nggak menerima namanya. Bahkan di dalam tafsir ayat tentang Nabi Musa membelah lautan itu, di samping terbelahnya itu menjadi 12 suku. Ada belahan 12. Masing-masing airnya itu ada bolongannya biar bisa saling melihat antar suku. Bayangin Bapak Ibu sedaya. Kalau kita pakai logika beragama, masa sih kuwi cerita tenangan opora kan gitu. Gila bagaimana? Maka orang yang la ilaha illallahnya qabul, dia menerima semua berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini masih terdengar jelas mboten? Jelas nggih, meskipun hujan. Ibu-ibu kepirang mboten? Kepirang nggih? Saya berusaha lambat-lambat, mudah-mudahan saya tampi. Kemudian Bapak Ibu sedaya, kita yakin bahwa Allah kita tuh nggak mungkin bohong, Allah kita tuh nggak mungkin dusta, bahwa sorga itu ada, neraka itu ada, siksa itu ada, pahala itu ada. Jangan katakan begini, di pahala bentuknya koyo foto pahala itu namanya enggak kabul. Kue sholat to nyang masjid entuk opo Bu, entuk pahalane. Nanti karena anak kecil di pahalane pundi, coba pun tak nyekele pahala. Kita enggak kabul, enggak menerima kalimat la ilaha illallah dengan baik. Nah Bapak Ibu sedaya, biasanya orang-orang menolak tentang perintah dan larangan itu dengan pikirannya.
Maka sepindah malih Bapak Ibu sedaya, kita beragama itu dengan wahyu, dengan dalil, bukan dengan logika. Kalau logika kita tidak bersesuaian dengan wahyu, kita ngalah logikanya, pikiran kita yang ngalah. Contoh, lah wong napa kita kotor disuruh bersuci, kadang-kadang kan nggak ada hubungannya, Bu. Kenapa kalau kentut kok yang dibasuh bukan pantat kita? Gini apa nggih? Kalau kita dengan logika nggak bisa terima itu. Nah, wong ngentut sing ngentut nang buri kok kon wudu. Mboten nyambung paling. Gini apa nggih? Tetapi itu namanya ta'abudi. Kita menerima perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka kita belajar seperti ini agar tahu syariatnya. Misalnya contoh, mungkin jangan bertanya-tanya, kalau tidur itu sholat batal opo ora toh? Misalnya, jangan sholat Jumat ngorok batal apa mboten? Nah, itu kita perlu pelajari yang seperti itu. Itu dipelajari di kitab fikih. Saya bersentuhan dengan istri saya, sudah wudu, batal apa enggak? Ini perlu dipelajari di kitab fikih. Kalau kita nggak belajar, nggak tahu Bapak Ibu sebetulnya seperti ini. Kapan dibolehkan tayamum? Bolehkah orang sholat tanpa wudu, tanpa tayamum? Misalnya, dalam beberapa keadaan boleh. Contoh, orang di penjara diikat tangannya, ada air padahal sudah datang waktu sholat. Apakah orang ini meninggalkan sholat? Tidak, tetap sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Itu dipelajari di kitab fikih Bapak Ibu sedaya. Nah, yang seperti itu kita terima semuanya. Kita terima semuanya. Kadang-kadang Bapak Ibu sedaya, kita menolak syariat dengan hawa nafsu kita. Contoh, sebagaimana pernah saya sampaikan, kita berdoa hujan lebat banget, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi berkah buat untuk kita semua. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kadang-kadang Bapak Ibu sedaya, kita menolak syariat karena hawa nafsu kita. Contoh masalah bagi waris. Secara umum di Indonesia bagi waris niku sami, gitu. Padahal waris niku menurut aturan laki-laki 2, perempuan 1. Kadang-kadang dengan hawa nafsu, masa sih ya kudune padha nek kono ora adil. Subhanallah, subhanallah. Atau mungkin Bapak Ibu sedaya, kita menolak dengan perasaan kita. Perasaan nek kaya ngono ya ora pas lah. Padahal dalilnya jelas. Maka Bapak Ibu sedaya, tugas kita mempelajari dalilnya. Supados sesuai antara yang diperintahkan dengan yang dikerjakan. Masih terdengar? Masih ibu-ibu terdengar? Cekal mboten? Sebisanya. Ini karena keadaannya begini, sebisanya. Bapak Ibu sedaya, orang yang menerima la ilaha illallah, maka dia membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di dalam surah Al-Lail juz 30 nih, surah Al-Lail ayat kelima. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapapun yang bersedekah, bisa jadi dia melaksanakan yang baik-baik intinya. Fa amma man a'ta wattaqa.
kemudian dia bertakwa, dia menjadi orang yang baik dan bertakwa, dia sedekah sambil bertakwa. Ayat ke-6-nya wasaddaqa bil husna, membenarkan apa yang Allah janjikan, yaitu husna. Husna itu kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Maksud di ayat ini adalah sorga. Jadi siapapun yang membenarkan adanya sorga, maka kata Allah di ayat berikutnya fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dia menuju apa yang dia yakini, menuju ke surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan begini, Allah sholat nang masjid pahala di pahala, ora ono ketok ke pahala. Nah, ini enggak membenarkan. Sing sinten kemawon begitu, maka akan dibuat susah masuk surga, kata Allah. Di ayat berikutnya dikatakan wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang pelit dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, maka orang ini mendustai husna. Masya Allah, gitu hujannya gitu. Masya Allah. Ini saya udah ngeden-ngeden nih namanya. Mudah-mudahan masih bisa didengar. Bismillah. Masya Allah. Ini sengnya ya Pak, yang keras banget gitu. Kalau pakai apa namanya genteng mungkin nggak sekeras ini gitu. Tapi masih bisa didengar gitu. Sangat gitu. Wa kadzdzaba bil husna, orang ini nggak percaya dengan surga atau neraka. Maka kata Allah fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan buat dia sulit masuk ke surganya Allah. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya nggak bermanfaat untuk dia di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi qabul Bapak Ibu Sedaya berarti kita tuh membenarkan semua yang datang dari Allah, dibenarkan, dan kita berusaha untuk melaksanakan. Sekali lagi, persoalan belum bisa persoalan lain. Kalau jenengan melihat hukum, ibu-ibu ini khususnya, sebenarnya ibu-ibu auratnya sampai di kaos kaki ini. Sekali lagi, persoalan jenengan belum bisa persoalan lain. Tapi bahwa sebaiknya pakai jawrob atau kaos kaki, itu iya, itu hukum. Maka kita terima dulu. Sekali lagi, persoalan belum bisa persoalan lain. Maka anak saya yang di pondok itu selalu pakai jawrob. Nek orang nganggo jawrob sama ustazahnya nek pakai jawrob, insyaallah. Jadi Bapak Ibu sedaya, itu namanya qabul, menerima. Adapun syarat yang keempat Bapak Ibu sedaya, yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, yang keempat adalah inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk. Lawannya tunduk berarti berpaling. Jadi orang-orang yang akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah nanti ketika menjelang meninggal dunia adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat Islam, Bapak Ibu Saudara. Kalau jangan ditanya, Bu, Pak, jenengan agamanya apa? Kita menjawab Islam. Islam itu dari kata aslamu yuslimu, artinya berserah diri, Bapak Ibu Sedaya. Napa? Islam artinya apa? Berserah diri. Maksudnya panjenengan yang Islam berarti saya berserah diri, siap diatur maksudnya.
Jangan jadi orang Islam gak siap diatur. Namanya bukan orang Islam. Karena Islam sendiri artinya aslamu yuslimu, yang artinya berserah diri, siap diatur. Bapak Ibu sedaya, Masya Allah. Dikon sholat ping 5 manut, sunah sholat duha manut, bengi-bengi kon tangi bengi sholat bengi manut, disuruh sedekah manut, disuruh taat sama suami manut, disuruh nggak boleh mengangkat suara di depan suami. Bahaya banget nih perempuan yang suka mengangkat suara di depan suami. Ini yang kena siksa bukan sama istrinya, suaminya juga kena masalah ini. Makanya ibu-ibu hati-hati, harus merendahkan suara di depan suami, karena bahayanya luar biasa, keberkahan tercabut. Naudzubillah. Bapak Ibu sekalian pindah mali, ingkiyat artinya tunduk patuh. Tunduk patuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tunduk patuh ke Allah Subhanahu wa taala, berarti sebaliknya kita tidak boleh tunduk kepada satu, hawa nafsu kita. Isu-isu sudah dengar suara adzan, hawa nafsu kita inginnya tetap tidur. Saling mengingatkan Bapak Ibu sedaya. Ini berapa dihitung nih laki-lakinya nih? Dihitung. Nek subuh ora ketok, diingatkan. Pak Joko misalnya tiba-tiba nggak datang subuh, siangnya Pak Joko jenengan kok tadi nggak subuh kenapa? Apa sakit? Apalagi sibuk? Diingatkan Bapak Ibu sedaya. Biar kuat. Karena kadang-kadang kita itu kalah dengan hawa nafsu kita. Aku sibuk kok, isih ngantuk kok, isih adem, maka kita pun nggak berangkat Bapak Ibu sedaya. Yang begini berarti tidak ingkiyat, tidak tunduk patuh kepada Allah. Kemudian kadang-kadang kita tunduk kepada perasaan kita. Perasaan kita. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sedaya di masyarakat menghadapi orang yang nggak punya ilmu, maka jangan pakai rasa. Jangan tunduk kepada perasaan, tapi tunduk kepada Allah. Contoh, ada kejadian di suatu tempat, ada tokoh masyarakat mengatakan, sing sapa wae nyang masjid orang nganggo peci, ora entuk. Apa meneh ngimami? Mangkat kene iso isin megah. Ada seperti itu. Tetapi kita yang berilmu menghadapinya, lah jenenge wong ora duwe ilmu, jangan pakai perasaan. Wah, nek ngono aku tak ora mangkat wae. Nah, ini keliru Bapak Ibu sedaya. Kita tetap ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Allah. Jenengan ibu-ibu ke masjid ana sing loro ibu, sampean kok pakaiane ora apik. Saya ke masjid karena Allah. Kalau jenengan ikuti perasaan, wah aku jengkel banget maring wong kainnya baik banget, jenengan nggak tindak ke masjid. Nggak ada urusan dengan itu Bapak Ibu sedaya. Kita ke masjid karena Allah. Karena Allah. Jangan mengikuti perasaan kita Bapak Ibu sedaya. Jangan mengikuti perasaan kita. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya di suatu tempat pasti kadang-kadang ada gesekan, ada ketidakcocokan di mana-mana itu. Karena apa? Podo-podo orang ilmu. Seperti tadi contohnya, mana ada dalil wong orang nganggo peci orang itu yang masjid? Kan nggak ada dalilnya. Kasihan yang nggak punya peci. Tapi itu terjadi, Bapak Ibu sedaya. Tapi sekali lagi kita yang tahu ilmunya berangkat saja karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu ini suka terganggu dengan perasaan-perasaan. Wong dilurui misalnya gini, Bu, sampean yang masjid kok pucet banget wajahe, mbok sekali-kali nganggo benges. Wah, terus ora mangkat, kayak ki senengane lurah-luruh. Itu enggak berangkat. Maka kita jangan pakai perasaan. Tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
jangan tunduk kepada keinginan, tapi tunduknya kepada Allah. Keinginan kita yang namanya habis maghrib mungkin pulang santai, sementara malam Jumat ada kajian seperti ini, kita ikut ngaji seperti ini, koyo to salat 1000 rakaat. Bapak Ibu sedaya, jenengan duduk di sini mudeng boten mudeng, koyo to salat wengi 1000 rakaat. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, Masya Allah, pahala yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Seperti ini hujan mungkin jenengan antara dengar dan tidak, koyo to salat 1000 rakaat, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu sedaya, kita itu tunduk kepada kejahilan kita. Jahil itu bahasa Arab ya, artinya bodoh. Kadang-kadang kita tunduk kepada kebodohan kita. Kita nggak ngerti, nggak bertanya, tetapi melakukan sesuatu. Maka jangan sampai kita nggak belajar. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, sungguh perih orang yang tidak mau menyempatkan belajar karena dia diliputi dengan kebodohan. Jadi wong Islam wis widak tahun ditakoni rukun la ilaha illallah orang ngerti, ditakoni syarat la ilaha illallah orang ngerti, ditakoni rukun iman orang ngerti. Ah, ini masalah Bapak Ibu sedaya. Maka kita duduk seperti ini dalam rangka belajar supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu sedaya, kita tunduk dengan kedudukan kita. Orang-orang yang berkedudukan tinggi kadang-kadang nggak mau tuh duduk di majelis. Saya sudah tinggi, saya orang hebat, terhina amat sama saya suruh duduk di situ ngaji seperti itu, duduk terhina banget saya. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Kita tunduk kepada kedudukan kita. Kita tunduk dengan kekayaan kita. Aku wong sugih kok. Emoh nek kon milu-milu kaya ngono. Makanya Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan lihat sejarah, dulu yang pertama-tama ikut Rasulullah justru orang-orang miskin kayak Bilal bin Rabah, kayak Ammar bin Yasir, bukan orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang kedudukannya tinggi, orangnya bagus, ganteng, sugih. Justru kadang-kadang orang yang rendahan, dianggap rendahan, justru malah beruntung. Karena banyak orang yang tunduknya kepada kedudukannya dan kekayaannya justru. Moh aku wong sugih kok, aku izin. Aku wong sugih, masa sholat bareng-bareng karo wong liyu ning kono emoh. Ini masalah Bapak Ibu sedaya. Nggih. Maka kata-kata ingkiat kita bisa menundukkan itu semua. Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan kita duduk seperti ini dirahmati oleh Allah, dilembutkan hati kita sehingga kita mau terus belajar dan mendapatkan diri kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak? Sudah berapa menit? 1/4 jam. Insyaallah. Bapak Ibu sedaya, di antara dalil tentang ingkiyat, tentang tunduk patuh, jenengan bisa lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Surah Al-Ahzab ayat ke-36. Ini nanti jenengan di rumah dibuka Al-Qur'annya. Ini sudah mau Ramadan, sudah mulai dibiasakan maos Quran. Istri saya itu pengajar Quran Bapak Ibu sedaya. Maka di rumah dibiasakan anak-anak maos Quran. Istri saya itu mulang Iqra di sini nih, di MTS. Kalau hari Selasa dan apa tuh saya lupa. Surah Al-Ahzab ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amron ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim." Bapak Ibu sedaya, sesungguhnya yang namanya orang mukmin berarti tiang Islam jaler, wala mukminatin berarti tiang Islam ingkang estri, idza qadallah, jikalau sudah ada ketetapan dari Allah, jikalau sudah ada hukum dari Allah,
Jikalau sudah ada perintah dari Allah maka dan Rasulnya, amron ayakuna lahumul khiyarah min amrihim, maka dia nggak cari-cari ketetapan lain, golek-golek ben orang melaksanakan. Contoh nisab yang namanya punya kambing, misalnya berapa nisabnya? 40 nggih. Kita sudah punya 40 kambing atau hampir 40 kambingnya. Sudah mau sampai waktunya untuk dizakati. Buru-buru kita jual supaya tidak 40. Itu namanya kita menolak perintah, Bapak Ibu sedaya. Ngakali hukum. Subhanallah. Jadi orang Islam itu kata Allah, orang mukmin itu orang yang akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika nanti mau meninggal adalah orang-orang yang ketika ada ketetapan dari Allah dia nggak nawar-nawar, Bapak Ibu sedaya. Adanya cuma patuh. Allah juga melanjutkan firman-Nya, wa may ya'sillahu wa rasulahu, barang siapa yang menentang, mengingkari Allah dan Rasulnya, maka faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang inilah sezolim-zolimnya orang, sak bodoh-bodohne tiyang. Nggih menika tiyang ingkang ketika sudah ada perintah Allah kok malah golek-golek liyane. Surah napa? Surah Al-Ahzab ayat ke 36. Nanti dibuka di rumah. Kemudian di antara dalil tentang kepatuhan, nggih menika surah An-Nur ayat ke-51. Surah An-Nur ayat ke-51. Allah berfirman, Innama itu artinya dibatasi, niku mawon, hanya itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u illallah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tiang-tiang mukmin niku nggih menika tiang-tiang ingkang kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya segala sesuatu bentuknya nih, maka jawabannya cuma sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kados dengan mireng imam, istaqimu a'tadilu sawu sufufakum fa inna tasqiyatas sufuf min tamamis shalah. Para jamaah, diluruskan, dirapatkan, lembutkan pundak-pundak dengan sisi kanan kiri panjenengan. Imam itu perintahnya kan begitu. Gini apa nggih? Dilembutkan jenengan ampun gesekan kali tonggone, dirapatkan supaya menyatu hatinya. Coba jenengan kalau makmumnya bener tuh, nempel hatinya jenengan tuh nempel. Maka perintahnya tuh rapat, lurus. Ini dilembutkan, ojo atos, atine ojo atos. Maka kita di belakang menjawab apa? Makmumnya sami'na wa ata'na. Saya dengar wahai imam dan saya taat. Maka langsung diluruskan dan dirapatkan. Jangan mendengar sami'na wa ata'na ning meneng wae, mboten diluruske, mboten dirapetke. Niku berarti mboten mudeng perintahnya nggih. Nggih. Niku harus dirapatkan, diluruskan. Masya Allah. Jadi sekali pindah mali, inilah dua dari Al-Quran terkait dengan ingkiyat atau tunduk patuh. Mudah-mudahan tambahan ilmu ini bisa diserap oleh Bapak Ibu sedaya walaupun suasananya hujan. Ingat Rasulullah bersabda, al jaza min jinsil amal. Pahala atas sebuah amal bergantung kepada besarnya amal. Semakin besar hambatannya,
semakin besar pula pahalanya. Udan koyo ngene iki tetap sholat di masjid, pahalanya berlipat-lipat insyaallah. Nah itu yang disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada rekamannya, bisa dibagi, bisa diulang di rumah insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.